Sejujurnya geram sekali Abu Nawas terhadap pejabat-pejabat istana yang suka korup. Tetapi susah baginya untuk membuktikan kekorupan mereka. Karena semua seolah sudah tersistem dan berjalan rapi pula. Sah dan suatu hari Baginda Raja Harun al-Rasyid mengadakan sayembara besar-besaran. Sayembara itu terbuka untuk umum. Siapapun boleh ikut, tidak pejabat, tidak rakyat, semua diperkenankan. Caranya pun dibuat sedemikian gampangnya, sehingga orang paling bodoh sekalipun niscaya mampu mengikutinya. Barang siapa bisa menjawab pertanyaan Baginda Raja, ia akan mendapat hadiah sejumlah 1.000 dinar uang emas. Wih, sungguh menggiurkan, tapi sebaliknya, barang siapa tidak bisa menjawab pertanyaan Baginda Raja akan dijebloskan ke dalam penjara. Tapi sayang, seluruh rakyat tidak ada yang berani mengikutinya. Mereka tergiur dengan hadiahnya, tapi takut bukan main akan hukumannya. Dan rupa-rupanya hukuman itu lebih menakutkan mereka ketimbang tergiur akan jumlah besar hadiahnya. Memang, hasil yang diperoleh itu sebanding dengan resiko yang dihadapi. Begitulah. Peristiwa demikian ditangkap Abu Nawas sebagai peluang emas. Bukan hadiah 1.000 dinar emas yang ia incar. Melainkan menangkap pejabat korup di hadapan Baginda Raja. Ini sungguh menantang, pikirnya. Tak ayal Abu Nawas lah satu-satunya peserta yang berani mengikuti sayembara itu. Ia datang ke istana untuk mendaftarkan diri sebagai peserta sayembara. Ia mengenakan pakaian yang lusuh dan sorban yang kumal. Abu Nawas, sebelum mendengar pertanyaanku, tolong kamu ganti dulu pakaianmu yang lusuh itu. Baginda Raja mengawali percakapan tanda dimulainya sayembara. Baik, Baginda, saut Abu Nawas. Jangan lupa ganti pula sorbanmu yang kumal itu. Kali ini Baginda Raja yang menyaut. Tidak, Baginda. Sekalipun Baginda ganti dengan sorban yang bagus atau mahkota permata, saya tidak akan menggantinya sorban ini, Baginda. Jawaban yang tak disangka-sangka Baginda Raja. Ia kaget. Selebihnya adalah rasa penasaran. Kenapa? Ini sorban wasiat dari nenek moyang saya, Baginda. Sebab siapapun yang jujur dan tidak korup, ia bisa melihat surga lewat sorban ini. Abu Nawas menjawab seraya mengelus sorban kumalnya. Benar begitu, Abu Nawas? Benar, Baginda. Kamu tidak bohong, Abu Nawas. Apakah saya pernah berbohong, Baginda Raja? Jika Baginda tidak percaya, silakan Baginda buktikan sendiri. Sesungguhnya Baginda Raja hendak membuktikan sendiri omongan Abu Nawas. Tetapi karena jaim dan sangat jijik, apa boleh buat? Ia pun menyuruh menteri-menterinya untuk membuktikannya secara bergiliran. Hal demikian sudah diperhitungkan oleh Abu Nawas jauh sebelumnya. Batin Abu Nawas memekikan kemenangan awal. Menteri pertama melongok ke dalam sorban Abu Nawas. Sebenarnya ia tidak melihat apa-apa, kecuali mencium bau apek keringat yang menusuk-nusuk hidung. Tapi karena ingin membuat Baginda Raja asal senang, ia pun berdusta. Oh, benar, Baginda Raja. Hamba melihat surga yang sangat indah.
Dasar penjilat, maunya Baginda senang saja. Serapah Abu Nawas dalam hati mendengarkan perkataan itu. Merasa penasaran, Baginda Raja menyuruh menteri kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Fantastik, semuanya menjawab hal yang sama. Sementara Baginda Raja semakin penasaran. Ayo Baginda Raja, turunlah. Turunlah dari singgasanamu. Dan lihatlah sorban kumalku ini dengan mata kepalamu sendiri. Dan kamu tidak akan pernah melihat apa-apa selain mencium bau apa keringatku. Dan nanti akan aku tunjukkan betapa menteri-menterimu itu tidak jujur, suka menjilat, dan suka berbuat korup. Cepatlah kemari. Turunlah dari singgasanamu. Lihatlah sendiri sorban kumalku ini. 1, 2. Batin Abu Nawas menyoraki Baginda. Bersamaan batin Abu Nawas meneriaki kata 3, Baginda Raja langsung turun dari singgasana. Ia berjalan menghampiri Abu Nawas dengan segepok kepenasaran di benaknya. Sekali lagi batin Abu Nawas meneriakkan yel-yel kemenangan telak. Yeah! Baginda Raja benar-benar melihat sendiri sorban kumal itu. Tepat di hadapan Abu Nawas, dalam sengatan bau apek yang menusuk-nusuk hidung, Baginda Raja hampir mengeluarkan seluruh isi perutnya. Kalau saja Baginda Raja tidak segera kembali ke singgasananya, ia pasti sudah muntah-muntah di hadapan sorban kumal Abu Nawas. Kurang ajar Abu Nawas, kurang ajar. Kamu pendusta. Dan karena itu, kamu harus kujebloskan ke dalam penjara. Kemarahan Baginda Raja hampir mencapai ubun-ubun kepala. Oh, tidak Baginda. Yang pendusta itu menteri-menteri Baginda sendiri. Sesungguhnya nalar sehat pastilah mengerti bahwa mereka sebenarnya tidak melihat apa-apa. Sebab tidak mungkin surga bisa dilihat dari sorban yang kumal ini. Mereka takut menjawab jujur pada Baginda karena memang mereka telah terbiasa. Karena memang mereka telah terbiasa tidak jujur kepada Baginda. Mereka hanya ingin asal Baginda senang saja, dan jika Baginda senang, tentulah Baginda akan memberi mereka banyak hadiah. Mereka itu bermental penjilat, tidak berani berkata jujur karena mereka takut dipecat jika berkata jujur. Dan karena itulah mereka takut mengatakan yang sesungguhnya Baginda. Sebab jika mengatakan yang sesungguhnya, mereka takut akan Baginda pecat dan hukum. Sesungguhnya pejabat-pejabat seperti itu sukanya berbuat dusta dan korup. Dan pejabat-pejabat seperti itulah yang akan menyengsarakan rakyat Baginda. Gara-gara kecerdikan Abu Nawas itulah, Baginda Raja Harun al-Rasyid berhasil membongkar jaringan pejabat korup di tubuh pemerintahannya. Lalu atas jasanya itu pula, Abu Nawas memperoleh hadiah dari Baginda Raja, bukan hanya 1000 dinar uang emas, tapi 2 kali lipat lebih banyak.